Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifat Sultan. Saya ingin mempresentasikan tugas pertemuan ke-14 tentang transformasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Transformasi mencakup proses untuk menerapkan suatu hal mengenai pengetahuan tertentu yang sudah dipelajari dan dipahami ke dalam suatu kebijakan tertentu yang akan merubah pola pikir, cara kerja, sikap, dan tindakan ke arah yang lebih bagus, maju, dan terukur. Sehingga ada perbedaan yang nyata dan signifikan dari keadaan sebelumnya dibandingkan pada saat setelah melakukan transformasi. Maka akan terlihat tampil beda sesuai dengan kekuatan, daya dorong internal, dan faktor pendukung eksternal. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi transformasi tergantung pada hasil pembelajaran. Bila akan melaksanakan penerapan nilai-nilai Pancasila yang benar, maka diperlukan proses belajar yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan esensi dan makna dari nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, dalam hal pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah kebijakan untuk pembangunan nasional dengan berpedoman pada Pancasila. Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan harkat, martabat, kesejahteraan, dan kemajuan negara Indonesia. Manusia-manusia Indonesia selayaknya mendapat pembangunan mental melalui pendidikan dan agama sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya. Sehingga terbentuk manusia-manusia Indonesia yang Pancasila, memiliki iman dan takwa yang tinggi pada satu sisi, dan di sisi lain menjadi sumber daya manusia Indonesia yang cerdas dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Terlebih pada saat ini sedang berada dalam disrupsi revolusi teknologi informasi dan komunikasi 4.0 yang semua tanpa batas dalam segala bidang. Transformasi tiga tataran nilai ideologi Pancasila. Menurut Murdiono, ada tiga tataran nilai dalam ideologi Pancasila. Yang pertama itu nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip yang bersifat amat abstrak, bersifat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara. Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah yang telah menyengsarakan rakyat, maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan, dan kesatuan seluruh warga masyarakat. Yang kedua itu ada nilai instrumental. Nilai instrumental yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Yang ketiga itu ada nilai praksis. Nilai praksis adalah nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warga negara secara perseorangan. Dari kandungan nilainya, nilai praktis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas. Aktualisasi Pancasila dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu aktualisasi Pancasila objektif, yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang, pertahanan keamanan, pendidikan, maupun bidang kenegaraan lainnya.
Aktualisasi Pancasila subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari aktualisasi yang objektif, karena aktualisasi subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan aktualisasi yang objektif. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif akan terselenggara dengan baik apabila suatu hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral, sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib untuk melaksanakan Pancasila bukan hanya akan menimbulkan akibat moral, dan ini lebih ditekankan pada sikap dan tingkah laku seseorang, sehingga aktualisasi Pancasila yang subjektif berkaitan dengan norma-norma moral. Transformasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang pembangunan. Yang pertama itu dalam bidang politik. Pada kehidupan politik dalam negeri harus bertujuan untuk merealisasikan tujuan demi harkat martabat manusia. Karena hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa manusia memiliki peran yang sangat penting dalam negara. Dalam sistemnya juga harus berdasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan yang biasa disebut dengan hak asasi manusia. Hal itu merupakan sebuah perwujudan hak atas dasar martabat kemanusiaan, sehingga dalam sistem politik negara mampu menciptakan sistem yang dapat menjamin hak-hak tersebut. Dalam sistem politik, negara harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada hakikat manusia sebagai individu, makhluk sosial yang berperan sebagai masyarakat. Maka kekuasaan negara harus berada pada asal mula dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang kedua itu ada di bidang ekonomi. Dulu sistem ekonomi dunia menggunakan dua sistem ekonomi dunia ekstrim, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis. Tetapi bangsa Indonesia merasa tidak cocok menggunakan dua sistem ekonomi tersebut. Maka bangsa Indonesia mencari sistem ekonomi yang menurut para pendiri cocok untuk diterapkan Indonesia. Sistem ini biasa disebut dengan sistem ekonomi rakyat. Pengambilan keputusan dapat dijabarkan bahwa konsepsi pembangunan yang berdimensi kerakyatan lebih pada memberi mandat kepada rakyat yang mempunyai kekuasaan mutlak dalam menetapkan tujuan, mengelola sumber daya, maupun dalam mengarahkan jalannya pembangunan. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus bertumpu pada asas-asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan peran perseorangan, perusahaan swasta, badan usaha milik negara dalam implementasi kebijakan ekonomi. Selain itu, negara juga harus mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah termasuk fakir miskin dan anak terlantar, sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagaimana diamanatkan pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat 4 UUD 1945. Pengaktualisasian Pancasila dalam bidang ekonomi yaitu dengan menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada harmoni mekanisme harga dan sosial, bukan pada mekanisme pasar yang bersasaran ekonomi kerakyatan agar rakyat bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, penjajahan, rasa was-was, dan rasa diperlakukan tidak adil yang memposisikan pemerintah memiliki aset produksi dalam jumlah yang signifikan, terutama dalam kegiatan ekonomi yang penting bagi negara dan yang menyangkut hidup orang banyak, sehingga perlu pengembangan sistem ekonomi Pancasila, sehingga dapat menjamin dan berpihak pada pemberdayaan koperasi serta usaha menengah, kecil, dan mikro atau UMKM. Terus yang ketiga, di bidang sosial budaya. Transformasi Pancasila dalam bidang sosial budaya berwujud sebagai pengkarakteran sosial budaya Indonesia yang mengandung nilai-nilai religi,
kekeluargaan, kehidupan yang selaras, serasi, seimbang, serta kerakyatan. Profil sosial budaya Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia yang gagasan, nilai, dan norma atau aturannya yang tanpa paksaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan proses pembangunan budaya yang belajarkan atau dikondisikan dengan tepat dan diseimbangkan dalam tatanan kehidupan, bukan sebagai suatu warisan dari generasi ke generasi, serta penguatan kembali proses integrasi nasional baik secara vertikal maupun horizontal. Begitu luasnya cakupan kebudayaan, tetapi dalam pengamalan Pancasila, kebudayaan bangsa Indonesia adalah budaya ketimuran yang sangat menjunjung tinggi sopan santun, ramah tamah, kesusilaan, dan lain-lain. Budaya Indonesia memang mengalami perkembangan, misalnya dalam hal iptek dan pola hidup. Perubahan dan perkembangan ini didapat dari kebudayaan asing yang berhasil masuk dan diterima oleh bangsa Indonesia. Semua kebudayaan asing yang diterima adalah kebudayaan yang masih sejalan dengan Pancasila. Walaupun begitu, tidak jarang kebudayaan yang jelas-jelas bertentangan dengan budaya Indonesia dapat berkembang di Indonesia. Yang terakhir itu ada dalam bidang hukum. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dari tujuan tersebut dapat kita simpulkan bahwa negara Indonesia didirikan untuk melindungi rakyat Indonesia. Sedangkan negara Indonesia itu tidak hanya pemimpin dan pejabat negara saja, tetapi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Karena hal itu, maka keamanan merupakan syarat tercapainya kesejahteraan warga negara. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian, pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi terjaminnya harkat dan martabat manusia, terutama secara rinci terjaminnya hak-hak asasi setiap manusia. Pertahanan dan keamanan bukanlah untuk kekuasaan, sebab kalau demikian sudah dapat dipastikan akan melanggar hak asasi manusia. Dapat kita simpulkan bahwa kelangsungan hidup bangsa dan negara ini bukan hanya tanggung jawab dari TNI dan Polri saja, melainkan merupakan tugas seluruh warga negara Indonesia. Karena kita yang memiliki negara ini, maka kita yang memiliki kewajiban untuk menjaganya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.